permintaan magang itu banyak sekali itu di bulan Juni. Yang dulunya namanya MSIB sekarang ganti nama menjadi magang berdampak. Gen Z yang magang di Semen Usaha Distributor ini seperti apa nanti? Benar, gitu ya. Pengalaman untuk masuk dalam dunia kerja itu gimana sih? Itu menurut saya itu seru banget sih kan. Setelah magang ini kita lebih tahu bagaimana cara mengimplementasikan ilmu yang kita dapat dari kampus untuk bisa diimplementasikan dalam perusahaan. Benerin printer, ya ampun. Mana itu perusahaan mana itu? Perusahaan mana itu? Ya, orang magang itu kantor itu seperti laboratorium. Nah, di laboratorium itu disiapkan. Jadi kalau kita nggak benar-benar menyiapkan laboratorium itu, ya itu tadi hasilnya salah satu contohnya. Gimana perasaannya gimana awal-awal kayak kayaknya aku nggak Culture shock. culture shock loh mas. SIT harus jadi contoh. Woi. Apalagi awal kita ya. Halo partnership. Wah, alhamdulillah ya. Gimana kabarnya nih partnership sekalian? Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Iya betul Mbak Priska. Jadi kita hari ini berkumpul dalam rangka Sitkom edisi ke 10. Wah, luar biasa, keren banget, nggak kerasa Mas Jalal udah 10. Iya. Udah lama banget Edisi ini yang nggak ke-10 ngobrol ya. ini kita lama sekali nggak ngobrol. Bener, kayak kangen nih Karena sama partnershipnya udah. kangen banget ya pastinya ya, kita kangen ngobrol-ngobrol tentang sesuatu Yang perkembangan seru. Wah. yang seru di SID tentunya Benar Mbak Pris ya. banget. Ini udah lama nggak ngobrol-ngobrol, mungkin partnership nggak update nih tentang kita. Nih Mas Iya. Jalal, apa kesibukannya sekarang nih? Ya alhamdulillah sibuk jualan ya Mbak Pris ya. Iya, Selain jualan. sibuk jualan, saya juga sedang sibuk memperbaiki biar konten-konten kita ini lebih Wih, baik ke depannya Mbak Priska. keren banget, luar biasa. Nah, kalau Mbak Priska sendiri apa saat ini untuk kesibukannya? Sama aja sih, lebih ke kerjaan sama aja. Dan kemarin lagi pergi habis jalan-jalan sama Mas Jalal ya kita ya. Iya betul. Kita lihat-lihat bikin konten apa yang menarik gitu kan. Jadi sekarang kita akan bahas Sitkom edisi terkait dengan musim magang. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya, kita kan ini kalau bulan-bulan sekarang-sekarang Juli, ini, Agustus, itu ya. kan banyak anak-anak yang mulai magang gitu ya, pindah-pindah semester gitu kan. Betul. Nah, ini saat yang tepat untuk kita bahas musim-musim magang nih. Kalau di beberapa tempat nih Mas, kalau musim-musim magang ini identik dengan ini cuacanya berubah, Iya. pancaroba. Pancaroba, betul. Mungkin juga nanti semangatnya jadi pancaroba ya, naik turun guys. Oke. Terus Mas Jalal, kalau misalnya musim magang ini biasanya kalau di kantor kita sendiri gimana Mas Jalal? Iya, karena kebetulan kalau di SID maupun di Silog Group itu biasanya memang permintaan magang itu banyak sekali itu di bulan Juni, mulai Juni sebenarnya. Juni ya udah masuk ya teman-teman ya. Juni liburan justru Mbak Pris. Oh, pas liburan udah masuk sebelum liburan semester biasanya ya, tapi pemagangnya dimulai bulan Juli, Agustus dan seterusnya. Oke. Nah, di proses pemagangannya sendiri ini di Silog Group maupun di SID sendiri ini kita membuka banyak lowongan untuk magang karena teman-teman untuk bisa magang di sini, karena kita sesuai dengan arahan ya di pemerintahan itu, kita juga sekarang yang dulunya namanya MSIB ya, MSIB itu sekarang ganti nama menjadi magang berdampak. Nah, mungkin teman-teman nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Iya betul ya. MSIB yang sekarang jadi magang berdampak itu apa? Program ini masih ya sudah di launching ya, nantinya ke depan di perusahaan-perusahaan itu bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi-potensi mahasiswa, siswa SMK ya yang magang di suatu perusahaan itu benar-benar memiliki dampak terhadap perusahaan, terkait entah itu nanti meningkatkan kinerja, produktivitas perusahaan, khususnya nanti meningkatkan kompetensi atau potensi dari masing-masing. Oke, ini berarti efeknya banyak banget ya Mas Jalal ya. Benar banget. Nah, kalau yang magang sendiri itu kalau kita beragam ya Mas Jalal ya, nggak cuma anak kuliahan aja ya, banyak banget sekarang ya. Ya, di kita SMK juga menerima, di level sarjana juga kita menerima Mbak Pris. Wow, keren banget. Nanti kita akan ada nggak satu ya, berarti nanti ada beberapa yang akan kita tanyakan ya, yang kita tanyai ya seputar tentang magang yang sudah dilakukan oleh
teman-teman ini di siapa kantor kita aja. ya? Iya, di kantor kita. Nanti dari kampus mana kita akan kenalan ya. Jadi jangan kemana-mana, tonton Sitkom edisi ke-10, edisi pemagangan sampai selesai. Nanti bareng teman-teman yang magang juga. Jadi mungkin nanti bisa nambah insight ya buat teman-teman sekalian yang nonton. Nah Mas Daryl, kalau kita ngomongin magang, pemagangan gitu ya di kantor, di perusahaan kita sendiri, sebelum kita tanya teman-teman kita ini, kalau menurut Mas Daryl sendiri itu permasalahannya, tantangannya orang magang, anak-anak magang di perusahaan sekarang tuh apa sih Mas Daryl? Ya kalau kita ngomong tantangan pemagangan itu yang sekarang di era sekarang ini memang di era sekarang ya, masalah kesiapan yang pasti ya. Benar ya. Banyak sekali itu yang menilai bahwa magang itu hanya untuk menggugurkan kewajiban, untuk menggugurkan SKS, harus pokoknya dapat sertifikat, selesai. Nggak ada, gitu ya? pokoknya cepat lulus gitu, selesai. Tapi tidak memahami esensinya. Benar. Bahwa makanya banyak sekali teman-teman yang melakukan pemagangan ini yang tidak mempersiapkan diri. Nah, makanya tadi kita ngomong masalah kesiapan, itu banyak yang nggak siap. Oh gitu ya? Itu tantangannya. Nah, tantangannya kita sebagai dunia industri, kita harus benar-benar punya tanggung jawab, punya peran. Nah, berarti teman-teman ini harus mempersiapkan mental mereka dari sekarang supaya nanti waktu magang mereka nggak kaget. Gitu kan, intinya gitu ya Mas Jalal ya. Dan sekarang kan mungkin teman-teman, apalagi kalau yang kita sebutnya ini generasi saat ini, itu kalau kita ngomong ya mungkin ada beberapa pihak yang bilang kalau nanti pasti anak-anak zaman sekarang ini nggak bisa magang nih, nggak bisa kerja nih. Nanti kita buktikan nih juga sama teman-teman kita ini ya. Gimana mereka karena Gen Z itu industri ini katanya itu kalau di media sosial itu kan generasi minyi-minyi, nggak mau kerja keras, maunya instan gitu. Kita akan buktikan nanti ya kira-kira Gen Z yang magang di Semen Industri Distributor ini seperti apa nanti. Benar gitu. Nah ini teman-teman mungkin udah nggak sabar dari tadi ini ngomongin siapa sih, dari tadi kita ngomongin beliau-beliau ini. Kita panggil aja Mas Jalal, gimana? Kita panggil aja langsung. Oke, silahkan masuk Mas. Silakan. Halo, silakan. Halo, silakan. Wah, ini sehat-sehat ini ya. Silakan duduk sebelah sini. Silakan. Ya, saya pindah sebelah sini Mbak Bri. Silakan duduk. Wah. Nah, ini dia nih teman-teman kita tadi yang kita udah bahas dari tadi Mas. Udah kita spill dari tadi teman-teman yang keren-keren Gen Z saat ini yang lagi magang di tempat kita dan tidak seperti yang orang-orang bilang ya kebanyakan. Nanti kita tanya-tanya. Ini boleh kenalan dulu Mas-mas, ini namanya siapa aja sih? Oke, baik. Siapa dulu nih partnershipnya nih? Halo partnership. Perkenalkan, nama saya Prayoga Dwi Supriyadi, biasa dipanggil Yoga. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke, Mas Yoga ya panggilannya. Mas Yoga, silakan selanjutnya. Halo partnership, perkenalkan nama saya Arbi Muhadim, biasa dipanggil Arbi. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gresik. Mas Arbi. Mas Arbi, Mas Yoga, Mas Arbi. Oke, yang terakhir, silakan perkenalkan diri. Aku Muhammad Akmal Faris, terus nama aku Faris biasanya. Dan aku juga dari sistem informasi sama yang lain. Dari Universitas Muhammadiyah Gresik ya? Sama. Oke, wah. Keren. Berarti kita kedatangan dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Jurusan teknik semua berarti ini ya? Teknik semua. Satu jurusan berarti ya? Satu jurusan. Satu mana ini? Satu kelas. Satu kamar kos-kosan nggak? Enggak. Oh, enggak. Aslinya dari mana Mas Yoga? Asli Gresik. Asli Gresik Mas Arbi? Ya, sama asli Gresik juga. Mas Farid? Juga. Oh, semuanya orang Gresik. Orang Gresik berarti ya? Gresik ya, oke. Nah, Mas, ini magangnya dimulai kapan ini kira-kira di SID? Mulai magang di SID itu mulai bulan Februari 2025 ya? Iya, Februari 2025 Sampai Juli Juli 2025. Berarti selama kurang lebih 5 bulan ya. 5 bulan ya, oke. Kalau Mas Arif? Iya, Sama ya, sama semua ya berarti? Aku dari April Oh, dari April Sampai bulan? sampai bulan ini. Sampai bulan ini, sama ya? Bulan Juli. Oke. Lah kok beda? Kenapa kok beda? Oh, duluan. Iya, duluan. Bisa gitu ya Mas Jalal ya? Kira sama ya, masuknya sama, sebenarnya sama Oke. gitu. Nah, terus ini magangnya di mana Mas Jalal? Di tempatnya Mas Jalal bukan? Bukan, kalau magang dari teman-teman ini ada di supporting ya, di supporting kebetulan di holding di Semen Indonesia Logistik dan
teman-teman ini pada saat diantarkan ke Semen Indonesia Logistik ya itu mendapatkan tugas ya di Semen Indonesia Distributor. Nah, nanti kita akan tanya-tanya terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan di Semen Indonesia Distributor selama periode pemagangannya. Itu Mbak Pri. Oke. Berarti mereka ini ya apa? Dari Februari sampai bulan Juli ini. Makanya ini sesi khusus kita tanya karena sudah mendekati akhir. Iya Mbak Pris. Oke, baik. Nah, kita tanya-tanya langsung aja ya Mas. Silakan Mbak Priska. Magangnya ini. Nah, mas-masnya ini kan sebelumnya berarti belum pernah masuk kenal dengan dunia industri ya? Atau sudah pernah sebelumnya? Mas-mas ini? Atau baru kenal dengan kantor di perusahaan itu sebelumnya udah pernah apa belum? Kalau saya sendiri sebelumnya itu belum pernah. Belum pernah. Ini adalah first impression saya. Oh, pertama kali ya berarti ya. Kalau Mas Ardinya? Sama juga. Sama nggak pernah ya? Terus Mas Faridnya juga? Ya belum. Oh, belum pernah. Berarti pada intinya kan kalian ini kan baru pertama kali tahu tentang dunia industri pemagangan di perkantoran gitu kan. Nah, menurut kalian nih, menurut Mas Yoga, Mas Arbi dan Mas Farid ini bedanya apa sih sebelum magang dan sesudah di magang, di tempat magang di kantor ini, apa bedanya? Rasanya apa yang dibedakan gitu? Yang kerasa bedanya apa? Yang kerasa beda yang pertama yang pasti adalah pengalamannya. Pengalaman untuk masuk dalam dunia kerja itu gimana sih? Itu menurut saya itu seru banget sih kan? Seru banget ya? Iya, benar seru banget. Kemudian yang kedua itu ada juga pengalaman menghadapi orang-orang di luar di luar kebiasaan gitu ya? Iya, di luar kebiasaan. Di luar orang-orang yang sebelumnya nggak pernah ketemu gitu ya? Nggak pernah ketemu. Kemudian bagaimana meluruskan pola berpikir kita agar sama untuk mencapai tujuan tertentu. Benar. Mungkin kalau sebelumnya mereka ini ketemunya kan teman-teman aja ya. Satu nongkrong, ya teman satu nongkrong, teman dosen. Kalau dosen kan mungkin kalau diajak diskusi ya mungkin ya itu aja ya tentang masih lingkupnya itu ya. Iya. Iyalah, pokoknya kalau nongkrong ya paling bahas apa biasanya? Kalau nggak bahas wanita ya paling mabar ya. Kalau sekarang kan dipaksa untuk ngikutin teman-teman yang ada di dunia pekerja kan gitu ya. Harus ngikutin vibes-nya kita gitu kan ya. Benar. Berarti itu tadi. Meluruskan cara berpikirnya tadi, pengalaman yang sangat luar biasa yang didapatkan. Kalau Mas Arbi? Kalau saya mungkin ya kalau sebelum magang itu kan kita hanya tahu ilmu secara teoritis saja. Kalau di setelah magang ini kita lebih tahu bagaimana cara mengimplementasikan ilmu yang kita dapat dari kampus untuk bisa diimplementasikan dalam perusahaan. Luar biasa ya, kena loh berarti mereka. Kita garis bawahi. Jadi kalau di kampus itu belajar teorinya, di sini belajar prakteknya. Ya, kira-kira kalau di kantor ada prakteknya, ada teorinya nggak Mas? Tentunya sedikit banyak itu pasti ada. Cuma kita akan lebih banyak di prakteknya ya. Bagaimana kita mau mengimplementasikan ilmu yang kita dapat dari kampus untuk diimplementasikan di perusahaan. Gitu sih. Ini kayaknya bagus ini Mas, sesuai ini ya dengan program pemagangan ya. Keren. Kalau Mas Farid? Jadi aku yang dulunya jarang banget ngoding, dan kalau di sini jadi setiap hari gitu, jadi kebuka banget insight-insight dari yang lain, juga diajarin juga sama mentor. Terus nambah wawasan juga. Emang sebelumnya kalau di kampus meskipun secara teorinya ada codingnya, ada, cuman nggak pernah dilakukan praktek secara langsung gitu. Kalau praktek sih ya ada, tapi nggak sesering ini. Nggak sesering ini. Ini hampir setiap hari mungkin. Setiap hari ngoding ya. Keren. Nah, artinya itu kan kalau kita ngomong itu kan kalau ngomong bahasa coding itu kan berarti kan kemampuan teknis ya atau hard skill ya biasanya itu ya. Jadi kalau pengalaman saya nih Mbak Fris dan teman-teman ya. Jadi memang kalau kita ingin mempersiapkan diri kita ini memang benar-benar ahli di dalam bidang sesuatu itu ya. Itu memang salah satu caranya adalah selalu mencoba dan diulangi sesering mungkin ya. Yang awalnya nggak bisa ya sama, kalau saya tuh sering sama Mbak Priska mungkin ya, kalau kita ngomong ke di kelas industri mengajar itu kita sering
Kalau hard skill itu gampang. Ya misalkan kamu nggak bisa ngelas, ya kamu tak kasih pelatihan ngelas, seminggu ngelas, pasti bisa ngelas selama 1 minggu. Ya, tapi berbeda dengan ketika soft skill ketika soft skill berbicara, ya misalkan salah satunya adalah inisiatif misalkan. Nah, kalau kita nggak membiasakan inisiatif itu bakalan sulit ya. Jadi kalau soft skill bergeraknya itu nanti nggak cukup 1 minggu, butuhnya jangka waktu yang lama. Nah ini salah satu contohnya tadi ya. Jadi Mas Faris ya. Mas Faris sama Mas Faris. Oh salah berarti tadi Mas Faris. Ya jadi contoh yang dijelaskan oleh Mas Faris ini menjadi bukti bahwa hard skill itu bisa kita asah dengan selalu berlatih ya Mas Faris ya. Tidak sesering mungkin ya. Berarti sekarang Mas Faris nggak bawa jago. Ya berarti ini sekarang sudah mahir ini kalau ngomong coding. Harusnya nih keluar nanti balik kampus sudah paling jago kayaknya teman-temannya daripada teman-temannya keren banget. Tapi kalau di luaran gitu pernah nggak diskusi dengan teman-teman yang magang di luar gitu, yang dilakukan apa gitu? Ada nggak di antara? Pernah sih Pak, pernah. Ya, pernah. apa kira-kira yang dapat insight-nya apa? Bedanya apa dengan di sini? Teman-teman lainnya. Bedanya kalau yang di sini tuh di luar ekspektasi Pak sebenarnya Pak. Apa sih Di luar ekspektasi. Apa cantik-cantik karyawannya enggak ya? Kayak Mbak Friska gitu enggak ya? Jadi kebanyakan yang diceritakan oleh teman-teman saya itu kalau magang itu berbeda Pak dengan penjurusannya. Umpama dia itu maksudnya di divisi IT ya, tapi lebih job desk yang dikerjakan itu bukan di IT. Apa suruh ngeprint gitu, jangan-jangan fotokopi gitu. Benerin printer, ya ampun. benerin AC, mobil. Mana itu perusahaan mana itu? Perusahaan mana itu? Ya. Mas anak itu suruh bersihin Nanti AC. notice itu ya. Perusahaan mana itu? Terus. Kalau lebih seperti itu sih Pak. Jadi mereka kayak merasa, lah ini kan nggak cocok nih aku nih magang di tempat ini gitu. Iya benar, bukan IT banget Bukan sebenarnya. IT banget. Terus misalnya nih Mas Dalo, mereka ini tugasnya suruh benerin AC, nanti laporan tugas magangnya kayak gimana? Ya ini memang tantangannya kalau di dalam dunia pemagangan. Kalau tantangannya perusahaan ke tenaga magang itu memang itu, karena nggak banyak perusahaan itu yang memberikan ruang. Jadi seperti orang magang itu, kantor itu seperti laboratorium. Nah, di laboratorium itu disiapkan. Jadi kalau kita nggak benar-benar menyiapkan laboratorium itu, ya itu tadi hasilnya salah satu contohnya. Nah ini yang menyebabkan generasi kita ini banyak sekali yang gagal paham, yang nggak siap gitu, yang gagal paham. Disuruh ini ternyata nggak bisa kompetensinya coding, programmer ternyata nggak bisa coding, itu kan lucu kan gitu ya. Ini SIT harus jadi contoh. Apalagi awal kita ya. Keren. Apalagi kan kalau tempat magang itu harusnya ini ya Mas ya, bisa jadi cerminan sesuai jurusannya dia. Jadi dia bisa jadi kayak nggak kaget nanti ketika dia sudah benar-benar terjun, dia udah terbiasa kayak gini, kayak replikanya gitu kan. Ya benar ya Mas ya. Benar. Kalau yang lain ada nggak? Ada cerita dari teman yang lain nggak? Kalau mungkin dari saya itu dari teman-teman saya itu kayak magang itu kayak nggak diperhatikan. Udah dibiarin kayak atau gitu ya? Iya ya. Jadi nggak ada tugas sama siapa, diantar siapa gitu loh Mas. Kerjakan gitu. Cara diperhatikan. Maksudnya dibiarkan gitu aja. Ya pokoknya magang masuk, ya udah nggak tahu dia ngapain gitu, tiba-tiba istirahat pulang gitu. Iya. Oke, kalau Mas Faris ada ngobrol sama teman-teman? Kalau aku sih biasanya nanya-nanya kalau di tempat magangnya itu ngerjain apa gitu. Kebanyakan apa jawabannya? Ya bikin sistem gitu. Berarti data. Mas nyambung. Berarti nyambung lah berarti ya. Berarti circle-mu bagus berarti Mas, bener berarti Mas. Jadi berdua ini circle-nya kayak salah nih teman-temannya nih Mas magangnya nih. Iya, circle-nya salah tempat kayaknya. Mas Arfi sama Mas Yoga. Untungnya nggak kena salah juga ya. Iya. Oke. Nah teman-teman ini sebelum masuk ke sini, pas dulu memilih untuk ingin magang itu udah ada persiapan nggak sebelumnya untuk mempersiapkan? Oke, aku udah mau magang, aku harus siapin apa nih dari sekarang, dari kapan nyiapinnya, terus apa aja yang udah disiapin sebelum bener-bener waktunya magang gitu. Apa aja yang udah disiapin? Mungkin dari Mas Faris dulu gantian. Kalau aku sih sebenarnya
tidak ada persiapan. Nggak ada persiapan khusus ya? Keren banget, kenapa nggak ada persiapan khusus? Tapi bonek ya. Tiba-tiba ada tawaran langsung ya udah boleh. Langsung diambil ya. Tapi maksudnya walaupun tiba-tiba ada tawaran gitu kan, tapi paling nggak kan udah ada persiapan, maksudnya oke aku udah nyiapin apa dulu, nanti mungkin aku pengetahuanku tentang apa dulu, aku benerin dulu gitu kan. Ada lumayan, portofolioku ada lumayan lah. Portofolionya udah lumayan ya. Wah keren banget nih kayaknya, udah kayak menguasai banget ya Mas Jalal ya. Iya. Oke, kalau Mas sendiri gimana? Mas Arbi. Kalau saya sendiri sih persiapannya mungkin lebih ke menggali potensi yang lebih besar dari saya itu apa sih. Terus saya mencoba mempelajari lebih lanjut sehingga bisa dijadikan bekal untuk magang. Kayak gitu. Kalau persiapannya itu dari berapa lama Mas? Kalau persiapan dia Apa dari semester 1 udah siap untuk aku udah mulai dari sekarang Kuliah aku mau magang. mempersiapkan nanti untuk magangku harus gini ini, jadi udah maksudnya dari awal nih, nanti aku magang, aku mau di tempat kayak gini, nanti ini aku persiapkan gitu. ya mungkin Dari kapan nyiapinnya? dari awal semester 5 itu sih. Dari Oh, awal semester itu udah Tapi mulai di awal semester 5 itu memang sudah tahu ya, habis setelah semester 5 itu akan dilakukan magang gitu ya. udah tahu. Oke. Kalau Mas sendiri, Mas Jaga? Kalau saya sendiri sih persiapan itu yang pertama itu pasti mental. Ya. Yang pertama pasti mental. Yang kedua yaitu kedisiplinan. Soalnya kan biasanya kan kalau kuliah kan bangunnya agak siap. Iya. Iya, kadang-kadang jadi absen segala ya kan. Itu sih Pak. Berarti sudah titip ke orang tuanya masing-masing ya Bu, jam 6 sudah bangun ya gitu ya. Awalnya kalau jam 6 ya biarin aja. Sebangun ini. Kaget nggak sih Mas awal-awal? Maksudnya kan sebelumnya kan kalian kan kayak apa ya kalau biasa seselengean itu ya, sebiasa itu ya. Terus tiba-tiba jadi kayak orang ngantor pagi-pagi, harus berangkat pagi, harus ikut dalam kegiatan pekerjaan di kantor kayak gini. Kaget nggak awal-awal? Kaget banget. Kaget banget. Ya. Terkejut ya. Gimana perasaannya gimana awal-awal kayak kayaknya aku nggak Culture shock. bisa nih. Culture, ada culture shock loh Mas. Iya kan. Tapi gimana? Maksudnya sampai berapa lama sih tuh yang bisa beradaptasi sampai gitu tuh? Kalau aku sendiri nggak lama sih, paling mungkin sekitar cuma 3 sampai 4 harian aja. Oh, lumayan ya, nggak penting nggak berlanjut ya. Ini nggak pernah telat kok Mbak. Nggak pernah. Absennya aman. Dari awal nggak pernah telat? Nggak pernah. Oke. Misalnya kalau teman-teman zaman sekarang itu kan, aduh nanti pas awal-awal tuh rajin, terakhir udah enggak, Iya. gitu kan. Kalau ini kayaknya enggak ya Mas Jalal ya? Aman. Aman ya, dipantau ya sama Mas Jalal ya. Saya pantau 24 jam. Oh. Oke. Terus apa lagi Mas Jalal yang mau ditanyain ini Mas Jalal? Nah, sekarang kalau kita berbicara dengan magang berdampak yang sudah disampaikan program dari pemerintah nih, SID sudah melakukan ya. Nah, ini kita sekarang coba langsung tanya ke teman-teman magang yang ada di sini, ada Mas Faris, Mas Arbi dan Mas Yoga terkait dengan magang berdampak yang sudah ada di sini, yang sudah diterapkan di Semen Nusa Distributor. Salah satunya adalah magang yang berbasis project. Ya, jadi sudah tahu ya. Ya, berbasis project semuanya ini tiga-tiganya. Nah, ini saya ingin tahu, coba bisa diceritakan projectnya apa saja yang sudah dikerjakan di masing-masing tenaga magang yang ada di sini. Mungkin mulai dari Mas Arbi dulu, silakan. Kalau dari saya itu project yang saya terima itu dari pengembangan website untuk ekosistem dari SID sendiri ya. Yang dimana itu masing-masing itu apa ya, kayak menampilkan informasi terkait produk-produk apa yang didistribusikan di SID. Dan itu tujuannya itu memberikan informasi kepada pelanggan ataupun calon pelanggan terkait produk-produk apa sih yang didistribusikan dan terkait spesifikasinya apa, yang dimana itu nantinya itu bisa membangun engagement antara customer sama perusahaan itu sih. Nah, ini disclaimer aja ya. Jadi Mas Arbi ini untuk supervisinya memang tidak dengan saya, tapi saya ini seperti counterpartnya ya. Karena saya ini counterpartnya Mas Arbi, karena saya ini hitungannya kalau kebutuhan saya ini Mbak Blis, tapi yang dikerjakan oleh teman-teman tim IT kebetulan ditangani oleh teman-teman magang. Jadi disclaimernya adalah ini masih rahasia ya, masih rahasia
bahwa Mas Arbi ini sudah melakukan pekerjaan luar biasa. Salah satunya proyeknya adalah mengembangkan website ekosistem ya, ekosistem website. Nah, ini cukup banyak sekali yang sudah dikerjakan, website yang sudah dikerjakan oleh Mas Arbi. Yang tujuannya ini nanti kita memenangkan pasar digital kita. Ya, intinya itu ya. Tapi kita nggak spill dulu ya, rahasia Mas ya. Nanti akan ada muncul pada waktunya. Ya, muncul pada waktunya nanti. Keren banget ya sahabat. Ya, jadi langsung banyak sekali website yang di-create oleh Mas Arbi ya kebetulan. Ya ini sendirian kalau nggak salah ya. Iya. Nggak dibantuin sama teman-teman ini. Enggak ya, karena proyeknya beda-beda ya. Beda-beda ya saat itu ya. Ya jadi itu ya teman-teman ya. Jadi tuh, mohon maaf saya tanya dulu ya, proyeknya itu sesuai dengan ini nggak sih nanti hasil skripsinya gitu apa gimana sih proyeknya itu apa? Nggak sesuai, maksudnya apakah nanti linear itu enggak ya? Bisa jadi linear kalau Bisa menurut jadi saya. Nanti tergantung ambil TA-nya apa nanti. Oh gitu. Oke. Intinya linear dengan yang dilakukan Mas Arbi dan ini sesuai dengan kebutuhan di unit saya, kebutuhan perusahaan juga. Benar. Seperti itu. Nah, kira-kira dari proyek yang sudah dilakukan Mas Arbi, ada tingkat kesulitan nggak? Apa kesulitannya apa kira-kira? Kalau kesulitan yang berarti banget sih Tantangan nggak ada ya. Nggak ada ya. Tantangan. Karena terkait website yang dikembangkan itu kan cukup banyak dari waktunya aja. Waktu ya, 5 bulan langsung buat sekian banyak website. Wow, kira-kira ada berapa sih? Lebih dari 10 nggak? Oh nggak sampai, lebih dari 5. Ya, lebih dari 5. Tapi lumayan juga ya, berarti hitungannya kan besar 5 bulan ya? Iya, Berarti paling nggak sebulan harus selesai satu website. Iya, Wih, luar biasa. mulai dari nol itu ya. Keren. Oke, terus itu kalau Mas Arbi ya tadi proyeknya mengembangkan website ya Mas ya. Website ekosistem. Nah itu setiap harinya berarti Mas Arbi ngutik-ngutik ngulak-ngalik itu ya. Iya. Sampai itu tuh kayak menurut Mas Arbi ini nanti akan nanti dampaknya itu sangat luar biasa nggak buat perusahaan? Pastinya akan sangat luar biasa. Pastinya ya. Wih, keren banget, nggak sabar Mas Jalal. Terus kalau misalnya Mas Arbi, misalnya nih ada kesusahan gitu, Larinya ke siapa? larinya ke siapa? Atau Mas Arbi harus tanya kemana? Atau ada siapa, tanya ke dosen kah? Atau ke mentor kah? Atau ke siapa? Atau Mas Arbi utak-atik sendiri gitu sampai selesai? Kalau mungkin secara teknis sih ada dari dosen pembimbing ataupun dibantu ya? dari dosen yang ada di universitas. Kalau terkait informasi apa yang harus ditampilkan di website itu mungkin bisa tanya ke Pak Jalal. Kementornya ya. Wah, berarti kan Mas Arbi ada yang bantuin ya kan? Maksudnya ada kalau misalnya kesusahan ada yang ditanya gitu ya. Nah itu nanti kalau sampai sekarang ini kan udah mau selesai nih berarti magangnya. Ini udah mau selesai nggak websitenya? Atau masih kurang banyak banget nih? Kurang dikit. Udah Kurang dikit. Semoga lagi. semoga Nutut. Ya. semoga nutut. Nah, berarti kalau nggak nutut nggak boleh keluar kan? Nggak boleh keluar. Berarti harus sampai selesai baru boleh selesai. Iya. Keren. Oke. Kalau yang lainnya boleh ditanya nggak Mas? Boleh langsung. Silakan. Mas Yoga dulu Ya, mungkin boleh. Proyeknya. Kalau dari saya, proyek yang diberikan itu terkait data engineering, di mana saya itu membuat metode ETL atau extract transform load yang digunakan untuk mengekstrak suatu data, kemudian dibersihkan, di-cleansing dan dimasukkan dalam data warehouse. Tujuannya adalah untuk mendukung, untuk menyajikan data siap pakai. Oke. Jadi untuk menunjang kebutuhan bisnis juga. Sih, enak nih Mas Jalal. Kalau udah ada yang data-data yang siap pakai dan otomatis gini, berarti kita nggak susah untuk, kan ada nih beberapa kita yang masih manual, ya, polling datanya manual. Nah, dari kira-kira dari Mas Yoga ini ya, ketika tadi berbicara tentang data engineering ya, pernah nggak? Artinya kan Mas Yoga ini kan melayani customernya ini kan beberapa karyawan yang membutuhkan data ini siap diolah, ya sudah ya. Kira-kira ada ini nggak? Ada masukan nggak atau ada kesan nggak dari customernya Mas Yoga yang dilakukan pengolahan data itu? Misalkan, oh iya datanya lebih apa gitu, ada nggak? Oke, jadi data itu tadi kan data yang kita diproses Pak, itu dimasukkan ke dalam suatu yang namanya data mart. Data mart itu ditujukan untuk suatu divisi tertentu, divisi terkait yang membutuhkan data. Jadi dari data tersebut nanti bisa dijadikan seperti BI, forecasting, dan kemudian kebutuhan bisnis lainnya lah intinya. Gitu. Nah itu berarti keterampilan utamanya kalau di bidangnya Mas Yoga itu apa berarti? Kemampuan apa berarti? Analitik data.
Analika data. Iya. Wow. Analisanya pakai apa? Analisisnya pakai ya tadi itu dibutuhkan data itu dibuat apa sih Pak? Tujuan datanya dibuat Nah, apa? toolsnya apa? Pakai apa? Toolsnya kalau saya pakai Airflow. Oh, diajari berarti di kampus ya? Enggak. Enggak. Oh, berarti. Nah, terus gimana? Kalau kali ini lah. Nah, terus gimana? Pengetahuan ini tuh saya dapat saat saya magang juga. Oh. Wow. Nah, terus kira-kira pernah nggak diskusi sama dosennya terkait dengan apa yang sudah kamu lakukan? Pastinya diskusi dong, komunikasi dong. Pasti. Nah, terus kira-kira tanggapannya seperti apa? Tanggapan dari dosen Dosen bagus ya, Pak. tahu kan tapi kan? Tahu Mas. Tahu kan? Alhamdulillah ya tahu. Takutnya dosennya nggak tahu, ternyata lebih pintar mahasiswanya. Iya, benar. Tahu ya? Jadi kalau sama dosen nanti diarahkan, jadi dibantu untuk bikin arsitektur datanya gimana sih, flow datanya nanti gimana. Oke, berarti dapat pengalaman dan mas apa namanya pembelajaran itu waktu magang. Betul. Sebelumnya belum pernah. Kira-kira terkait dengan kemampuan itu nanti dipelajari nggak di semester selanjutnya atau memang nggak ada di jurusannya Mas Yoga ini? Ada sebenarnya. Ada ya. Cuman mungkin nggak Di ini ya. semester sebelumnya. Oh, justru ada semester sebelumnya, tapi nggak dalam. Tapi nggak sedalam ini. Oh, ya ini ya berarti- pentingnya ini ya. Iya, setelah ini dia pentingnya lebih magang ya. benar lebih jago daripada teman-temannya justru kan. Ya, terus kira-kira waktu pas pertama kali nyobain itu gimana Mas? Rasanya aduh aku belum pernah pakai. Keribetannya Iya, ada nggak keribetannya kira-kira? gitu. Panik sih. Panik ya. Panik ya. Yang pertama itu panik, tapi setelah dicari-cari search di Google, alhamdulillah ada jalan keluar akhirnya. Berarti oke juga loh teman-teman ini karena mereka itu di saat mereka kesusahan di dalam magang, mereka nggak stuck gitu aja, nggak Betul. butuh nyari apa, tanya ke siapa gitu kan. Nah keren. Banyak nggak Mas datanya tiap harinya diolah? Banyak sih, ini aku udah bikin sekitar 14 data yang dikelola dan siap diupload tiap hari untuk ditransform tiap hari. Oke. Wow, luar biasa, keren. Terus kalau Mas Faris, Mas Faris, gimana Mas Faris? proyeknya apa? Bikin sistem apa WhatsApp apa itu namanya chatbot. Chatbot. Ya. Chatbot itu apa Mas Jalal? Chatbot itu chat robot. Ya, robot Maksudnya lebih otomatis. kemana tuh kalau di tempat kita tuh? Nanti itu outputnya apa kira-kira Mas? Nanti itu bisa customer itu bisa berhubungan langsung dari itu WhatsApp-nya itu. Berarti itu WhatsApp kantor ya? Ya. Oh, Jadi ketika ada pertanyaan apa, jawabannya itu sudah ada ininya ya, ada Itu database-nya bisa ya. melihat produk apa aja yang ada di Jual. sini ya dijual, terus ada diskon, terus ada apa lagi Promo. ya promo juga. jangan maksudnya kalau kayak di ini tuh kayak adminnya perusahaan gitu ya, tapi langsung otomatis gitu ya, otomatis Terus terbalas gitu. bisa apa ya? Langsung berhubungan sama customer service di sini. Oh gitu, langsung bisa dihubungkan gitu ya. Tapi itu CS-nya bot juga, Kalau CS-nya orang asli. orang asli. Jadi mungkin awalnya kayak ke admin dulu, butuhnya apa, nanti ketika dia sudah spesifik untuk milih itu langsung dihubungkan ke CS yang bersangkutan gitu ya. Wah keren juga nih, Nah, memudahkan ya. nah ini berarti secara keterampilannya apa paling utama, harus bisa apa kalau di Project-nya. pegang project itu? Apa ya? Coding dan itu tadi ya, Iya. membuat Nggak jauh rumusnya dari- tadi Mas. Iya. Oh, coding gitu berarti? Iya, itu kan Bot kayak- itu coding ya berarti ya? Iya. Iya, dia kan itu kan kayak model-modelnya AI gitu kan ya. Kayak pakai rumus-rumus gitu kan. Iya kan, dia pasti akan bentuknya akan rumus gitu, coding gitu. Dan dia akan buat Jika otomatis. bertanya A, jawabannya B gitu ya. Oh. Wah, keren loh. Nah, tantangannya apa kalau di projectnya Mas Faris ini? Ini baru pertama kali bikin chatbot sih. Pertama kali ya. Jadi ya agak bingung pertamanya. Terus saat bingung itu apa yang Mas Faris lakukan? Ya tanya ke teman-teman ini. Ini aja. Menjawab nggak? Solutif nggak teman-temannya ini? Ya, lumayan. Lumayan solutif ya. Nggak apa-apa kalau di sitkom ini bebas kok, bebas berekspresi kamu. Ya, Terus kalau sampai sekarang udah sampai berapa persen Mas dari sini? secara projectnya. Udah hampir selesai sih. Udah Hampir selesai. selesai ya. Tadi setelah selesai ini udah siap diluncurkan ini. Tinggal finishing aja. Oke, berarti habis ini kita udah punya ya Mas ya? Iya. Berarti ya, WhatsApp chatbot dia. Luar biasa Oke, ya. keren. Nah, terus waktu apa namanya pas pertama kali berarti kaget ya? Ya lumayan, kaget. Tapi ya udah gitu kan dikerjakan aja gitu. Oke, siap.
Oke, mantap ini project-projectnya ini Mbak Pris ya. Keren luar biasa teman-teman ini ya. Teman-teman ini juga apa ya Mas Jalal yang menjadi seseorang yang bisa sukses di masa depan dan membangun perusahaan aja, tapi mungkin nanti di Indonesia dibutuhkan oleh negara, bangsa dan negara. Ya. Keren banget. Nanti kita ngobrol dengan calon-calon orang sukses kayaknya Mas Jalal. Amin. Oke, ini kita mau selanjutnya Mbak Pris. Nah, mau tanya nih gimana teman-teman ini memandang arah ke depan setelah proses magang selesai ini. Jadi maksudnya setelah kalian magang ini, apa pandangan kalian yang sudah kalian dapatkan di sini untuk masa depan kalian tuh apa yang kalian pikirkan, yang kalian pandang gitu? Silakan. Ya mungkin. Dari saya itu sebelum magang itu sebenarnya saya bingung. Apakah saya ini cocok masuk di dalam proses sistem informasi? Kayak merasa salah jurusan gitu. Awalnya gitu awalnya kayak perasa gitu. Kemudian setelah magang, tahu pekerjaan IT itu gimana sih? Akhirnya dapat project bagian data engineering dan sepertinya cocok sih ya sama saya ini. Sekarang jadi suka banget sama program studi ini, keren banget. Jadi nanti kedepannya apa yang Mas juga pikirkan setelah dapat ilmu di tempat magang ini, apa yang Mas juga pikirkan gitu. Nanti akan bikin apa, atau nanti aku akan meneruskan kayak gimana gitu. Yang pertama itu yang pasti lulus dulu sama kuliah. Oke, fokus ya. Fokus lulus dulu. Oke, terus setelah itu baru kita coba cari-cari kerja atau apply gimana gitu, coba. Ya sesuai dengan ini ya. Benar. Oke. Tapi ya mungkin sambil berjalannya waktu ini pasti belajar terus kan ya, harus. Terus kalau Mas Arfi gimana? Pandangannya apa setelah? Kurang lebih sama sih. Jadi setelah magang ini mungkin aku pengen lulus dulu. Setelah itu mungkin cari pekerjaan, sembari cari pekerjaan itu juga mungkin mengasah skill. Jadi supaya skill yang udah didapatkan dari kuliah ataupun magang itu nggak hilang, nggak sia-sia. Wah, keren. Kalau Mas Faris sama kayak yang teman-teman ini. Pokoknya targetnya lulus semua ini. Tepat waktu. Benar. pengen lulus berapa tahun sih? 3,5. Bisa 3,5 ya. Bisa ya. Amin. Kita doakan bisa dong 3,5, keren nih. Terus kalau misalnya nanti kalau udah selesai udah lulus itu kira-kira nih mau sesuai dengan jurusan kalian nggak kerjanya, atau kalian udah sampai sini aja udah nggak bisa nih dengan IT apa itu yang kerja di tempat lain aja gitu, pengennya gimana? Masih selinier sih. Pengennya linear. Okay. Ya mungkin ini ya Mbak Pris ya. Kalau saya pernah ngobrol sama mereka bertiga ini kan saya selalu bilang seperti ini. Jadi memang setelah magang sudah punya bekal ya, ini artinya fokus ke ke dunia pendidikannya, sisa pertempuran ini ya kalau saya bilang diselesaikan dulu selesaikan dulu pokoknya, wis nggak boleh toleh kanan toleh kiri, pokoknya fokus selesai lulus. Tapi di sambil itu saya selalu bilang ke mereka bahwa peluang di sana itu tidak hanya masuk di dunia industri, melainkan banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan cara misalkan kita jualan. Misalkan tadi contohnya kalau nggak salah saya pernah ngobrol Mas Arfi sama Mas Yoga sama Mas Faris. Nah, kenapa kok nggak ingin coba misalkan buat sistem gitu ya, kita jual ya, karena apa, teman-teman sudah punya basicnya gitu loh ya. Ya sudah punya basicnya dan tinggal mengasah itu. Nah, nanti barangkali ke depan itu nanti bisa dijadikan ya sambil nunggu lah ya istilahnya itu ya, sambil nunggu. Nah, kita teman-teman ini bisa melakukan itu biar ilmunya ini nggak mati. Benar. Karena sama tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Faris, kalau nggak diulang-ulang takut lupa ya. Jadi itu makanya itu ya, jadi ini saya ingatkan untuk teman-teman yang ada di sini dan untuk seluruh partnership yang mungkin yang mau magang mungkin ya. Benar. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Iya, makanya gitu ya. Makanya tadi sampai sebelum berjalan waktu sampai nanti kerja itu tetap harus diasah, terus harus belajar terus ini biar nanti ilmunya ini nggak sia-sia, nggak habis gitu-gitu aja kan. Udah sayangnya udah 5 bulan magang udah berapa? Karena kalau nggak salah dulu punya cita-cita, seingat saya mau ngajak ngopi dulu itu. Wah, majalah lah Pak ngopi. Cita-citanya mau ngajak ngopi tapi Mbak ngopinya baik, ngopinya bahas tentang sesuatu produk pokoknya ini. Wah, keren ini. Berarti udah ada pandangan di masa depan. Sudah ada pandangan, apa, gitu kan.
karena kebetulan satu kelas dan pingin bareng gitu katanya gitu Mbak Pris. Ya kita bisanya support kalau butuh apa-apa ya kita support lah, kita bantu lah. Sama doa juga lah. Ini ya Mas Jalal ya. Iya, kita Mbak beri Pris. tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat teman-teman berkibar ini yang sangat luar biasa, pengalaman yang sangat banyak. tidak terlupakan pastinya nanti. Pasti juga tidak terlupakan buat mas-mas kalian dong. Tidak terlupakan dan tidak mungkin bisa didapatkan di tempat lain mungkin ya, karena kan nggak semua orang juga bisa merasakan pengalaman yang mungkin kalian dapatkan gitu ya. Nah, ini sebelum kita akhiri nih Mas Jalal ya, kita udah ngobrol dari tadi ya. Iya. Ada nggak kata-kata yang mau disampaikan nih ke partnership atau ke Pemirsa. teman-teman semuanya di sini? Pemirsa Apa? YouTube. Iya, pemirsa YouTube. Ini kalau kita ngomongnya nih, kalau anak-anak zaman sekarang, kata-kata hari ini masnya, gitu coba apa? Apa ya ini ya? Iya, silakan Mas Yoga. Silakan dulu. Oke, untuk teman-teman partnership, bagi kalian yang mau magang, terutama untuk yang semester 6 atau semester 7 yang udah waktunya magang, persiapkan diri kalian, mental kalian untuk magang di perusahaan pilihan kalian. Wih, Mantap. keren. Persiapkan mental. Mental dan diri kalian, oke? Mas Arbi. Mas Arbi, kata-kata hari ini Mas Arbi. Oke, mungkin kata-kata hari ini saya mengucapkan terima kasih ya buat khususnya buat mentor-mentor saya dan buat SID khususnya yang memberikan banyak pelajaran sih dari SID untuk saya pribadi dan kepada teman-teman semua. Dan untuk yang mau magang tetap semangat dan persiapkan baik-baik. Gini tuh sih. Oke, mantap. Mantap. Terakhir, kata-kata hari ini Mas Faris. Untuk yang mau magang, persiapkan diri kalian dan jangan capek-capek belajar. Itu aja. Loh, kok jangan Jangan sampai belajar. jangan sampai belajar. Maksudnya Jangan belajar terus. bosan-bosan. Jangan Jangan bosan-bosan untuk selalu belajar. Itu mungkin ya Mas. Tadi aku bilang apa? Jangan capek-capek belajar. Ya mungkin jangan capek-capek untuk selalu terus belajar dan mengasah skill kalian gitu ya mungkin ya Mas ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, Mas semuanya. Dan apa ya Mas Jalal ya, kalau dari Mas Jalal sendiri ada nggak yang mau disampaikan ke mereka sebagai ini mungkin sering ketemu ya, Iya. mentor juga kan berarti kan? Ya mungkin ya itu tadi sudah saya sampaikan di pembicaraan kita tadi ya Mbak Pris ya, banyak tadi ya saya ucapkan terima kasih karena ini saya sendiri merasakan magang yang berdampak terhadap perusahaan ya sendiri. Saya sendiri secara pribadi dari unit kerja ini cukup merasakan bahwa teman-teman ini sebenarnya punya kualitas, punya kapabilitas nanti ke depan ikut orang masuk di suatu instansi perusahaan ataupun nanti teman-teman ini dalam prosesnya adalah misalkan mandiri berwirausaha misalkan ya itu sangat bisa sekali karena di luaran sana itu juga banyak sekali yang orang itu menjual kemampuannya itu ya seperti yang sudah kita diskusikan di beberapa bulan terakhir ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, mungkin kalau ada kesalahan apa kejelekan karyawan kita ya mohon dimaafkan ya karena kita mungkin juga banyak mungkin ada yang ngomongnya aneh apalagi kalau ketemu sama saya gitu kan orangnya selengean gitu ya mohon maaf ya memang modelnya gini ya itu yang pasti ada aja ya gitu. pasti ada aja ya. Yang penting adalah nanti yang membedakan teman-teman itu dengan orang-orang yang otaknya berisi itu adalah apapun yang sudah ada di sini ini berarti cukup berhenti di teman-teman. Jadi yang jelek-jelek itu sudah disimpan ya, nggak perlu disampaikan di luar ya. Ya karena itu nanti yang membedakan teman-teman itu yang kopong dengan yang enggak ya. Nah, jadi itu. Itu saja pesan dari saya. Semoga sukses, lancar kuliahnya. Amin. Yang tadi juga saya bilang Mas Jalal kita sedang berada bersama calon-calon orang sukses. Amin. Terima kasih banyak ya Mas. Semoga magangnya ini lancar sampai terakhir dan kuliahnya juga sesuai dengan keinginan dan tujuannya cepat lulus pada waktunya. Oke, nanti jangan bosan-bosan untuk kalian main-main ke sini lagi. Kita mungkin ada project-project yang bisa dibahas nanti ya setelah ini ya. Oke? Terima kasih semuanya dan juga terima kasih buat seluruh partnership yang sudah mengikuti kita ya dari awal tadi ya Mas Jalal sampai akhir sama teman-teman kita ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini membawa manfaat ya Mas Jalal ya buat teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang saat ini lagi mempersiapkan magang atau mungkin sedang magang juga yang memberikan semangat ya Mas Jalal ya.
Nah, jangan lupa partnership untuk selalu ngikutin media sosial kita ya. Sosial kita. Ada apa aja Mas Jalal? YouTube, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada banyak sekali. Jangan lupa untuk di-follow, di-komen, di-share, di-like semua postingan kita, oke? Oke. Nah, Mas Jalal, nanti kita kira-kira kita mau ngobrol apa nanti nextnya? Wah. Ya, rahasia Mas Jalal. Oke, nanti kita ketemu lagi ya partnership di edisi sitkom yang 11. Terima kasih, saya Ahmad Jalaluddin Bashar. Saya Friska Ramasya Fitri. Sampai jumpa. Jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.